Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, kali ini saya akan menyajikan beberapa informasi random. Yang pertama, kita akan mendengarkan bersama-sama di mana seorang Rasman Arif Nasution mulai menyerang Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Tampaknya orang ini memang sedikit sakit jiwa, sehingga dalam setiap pemberitaan, kasus yang dia tanganin tidak pernah ada titik penyelesaiannya. Selalu saja senggol sana, senggol sini, dan orang ini mungkin sangat cocok dengan yang namanya Nikita Mirzani. Lalu yang kedua, kita akan mendengarkan kesaksian disampaikan oleh Bang Reza Indragiri, dan juga ada beberapa informasi lainnya terkait dengan kasus pembunuhan Vina. Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru buat kita semua, dan terlebih khususnya terkait dengan apa yang akan disampaikan oleh Reza Indragiri terkait dengan penyiksaan yang begitu luar biasa kepada 7 terpidana lainnya yang sampai saat ini masih mendekap di balik jeruji besi. Mari kita dengarkan bersama-sama. Kecewaan saya yang maha berat kepada Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Apa itu? Pak Mahfud bicara di podcastnya Terus Terang Mahfud MD. Pak Mahfud ini ngomong seperti ngejek. Polisi, ada orang pengacara yang nggak diminta, tapi dia bantu-bantu polisi. Kita bantu saja polisi masih disudutkan, apalagi dibiarkan. Saya ingin tanya deh Pak Mahfud. Pak Mahfud, kira-kira pikiran Bapak tentang polisi apa harus mereka lakukan sekarang? Bapak pernah Menko Polhukam? Bapak pernah membuat tim untuk percepatan reformasi hukum? Mana hasilnya? Saya tersinggung dengan kata-kata Pak Mahfud. Karena banyak yang DM saya, mau WA saya, seolah itu arahannya ke saya, mungkin kepada kawan-kawan saya. Kami tidak pernah dipesan oleh polisi untuk bantu mereka. Saya tegaskan itu. Dan kami tidak pernah bekerja sama dengan polisi untuk bantu mereka. Tapi sebagai seorang penegak hukum, dan kita levelnya sama sebagai penegak hukum, lawyer, kemudian hakim, kemudian KPK, jaksa dan polisi setara dalam penegakan hukum, maka kita wajib saling perhatian dengan sesama hukum. Pak Mahfud ngomong begitu, tersinggung saya sama Bapak. Oh, ini Rasman nantang, saya masih ingat. Ketika Pak Jokowi periode yang lalu, periode pertama kabinet kerja, waktu itu ada salah satu TV swasta, narasumbernya Pak Yusril. Dan kalau saya nggak salah, siapapun yang mendebat kata-kata saya itu. Tapi kok di kasus ini Bapak tidak ngomong? Kasih dong pikiran, apakah ini pembunuhan, apakah ini lalu lintas? Terus Bapak komentari dong Surabaya itu. Apakah itu harus dihukum hakimnya? Apakah itu hukumnya seperti apa? Komentari dong. Jangan karena Bapak. Saya khawatir Pak Mahfud ini nanti begini-begini, nanti masuk ke dalam sistem, jadi ini jadi itu lagi. Takut saya nanti jadi berubah. Jadi Pak Mahfud, tolonglah Bapak berbicara, saya di DM, saya tersinggung dengan kata-kata Bapak. Jangan Bapak pikir Bapak segala-galanya, Bapak senyum-senyum seolah kita ini orang yang muda-muda ini tidak berisi, Pak. Yang Bapak baca KUHP, KUHP, undang-undang sama dengan yang saya baca. Dan saya tidak pernah gentar menghadapi orang seperti yang Bapak sampaikan ini. Ini jelas ya, saya punya track record sendiri, jangan rendah-rendahkan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sampai ke Pak Mahfud, dan mudah-mudahan Pak Mahfud tidak maksudnya ke saya, tapi saya menduga itu mengarah ke saya dan kawan-kawan saya. Beberapa hari persidangan, ini Bung Rasman, cenderung ya? Saya lihat, ya ini tadi, izin Bang, saya diancam Bang. Saya diancam, saya diteror oleh netizen, saya dimaki-maki oleh netizen. Sekarang saya tunjukkan ke Abang. Saya pikir oleh siapa, sebentar, Bang? Ada masa lewat iya, Bang, SMS, apa lewat WhatsApp? Masa iya netizen yang katanya harus kita dengar, kata Pak Susno Duaji, abang saya Bang, netizen ribut. Masa Rasman dibilang meninggal dunia Bang?
Ini netizen yang harus kita dengar. Apakah kita kalah dengan orang yang banyak, sementara kita orang intelek? Oke. Terus saya tunjukkan. Apakah ini yang harus kita dengar? Muka saya diganti dengan muka kodok. Apakah ini? Dan ada lagi video kemaluan saya dijahit dan dipotong. Apa ini? Saudaraku sebangsa dan setanah air, tampaknya si Rasman Arif Nasution ini agak sedikit sakit jiwa ya. Tadi dia menyenggol-nyenggol Pak Mahfud MD, padahal Pak Mahfud MD tidak pernah menyebutkan namanya. Tetapi ya begitulah. Jadi saya mengenal si Rasman Arif Nasution ini semenjak dia bergabung untuk menjadi tim pencari fakta dalam kasus pembunuhan Vina. Tetapi nyatanya pada akhirnya manusia ini pun tidak jelas bersama Elsa Sharif kala itu. Katanya sebagai tim pencari fakta. Tidak lama kemudian si Rasman Arif Nasution ini menyatakan bahwa dia dipilih untuk menjadi lawyer dari Pak RT Pasren bersama anaknya Kahfi. Tidak lama kemudian dia mengundurkan diri lagi. Lalu masih banyak kegaduhan-kegaduhan, bahkan yang terakhir kemarin dia berusaha untuk mendaftarkan diri menjadi lawyer dari Ibtu Rudiana. Tetapi sebelum Ibtu Rudiana dia pernah menyampaikan bahwa dia akan menjadi lawyer dari Dede. Karena waktu itu Dede lah yang memberi kesaksian kepada Kang Deddy Mulyadi. Sehingga dia pun bersuara lantang bahwa apa yang disampaikan oleh Dede itu harus kita dukung. Harapan terbesar dari seorang Rasman Arif Nasution ini agar dia dikasih job sebenarnya. Sehingga kalau saya perhatikan apa yang disampaikan oleh Rasman ini sama persisnya dengan apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani. Siapa saja yang viral, si Rasman sama si Nikita Mirzani ini pasti ikut nimbrung. Mau seorang kuli bangunan sekalipun, mereka ini pasti nimbrung. Mau seorang pengemis sekalipun, mereka pasti ikut nimbrung. Pokoknya siapa saja yang viral deh, pasti ikut nimbrung. Lucunya, ketika mereka ikut nimbrung, lalu ada hal-hal yang mereka lakukan tidak sesuai dengan pemikiran netizen, pasti akan timbul kritikan-kritikan pedas dari netizen. Di saat itu mereka mulai menantang netizen. Akibat ulahnya ini, tidak heran bila pada akhirnya si Rasman Arif Nasution ini dijuluki sebagai manusia tak punya leher. Belum lagi ada menjulukinya sebagai tuyul tuyul gembul kok gimana. Si Nikita Mirzani pun sama, dijuluki sebagai WC umum, kaya dari hasil melacur, wanita lonte dan lain sebagainya, wanita oplas dan lain sebagainya. Ya itu semua karena ulah dari mereka-mereka ini yang menantang netizen. Sehingga jangan kaget. Bahkan seorang Rasman Arif Nasution sampai aib pribadinya bersama asprinnya itu dibongkar semua. Kelakuan-kelakuan bejatnya itu disampaikan semua berseliweran di media sosial. Sekali lagi, jangan coba-coba melawan atau menantang dari netizen Indonesia. Karena sekali Anda tantang, maka selesailah sudah. Netizen Indonesia ini sangat kejam. Jadi patut untuk diwaspadai karena pada prinsipnya, Anda sopan, netizen pasti segan. Tetapi kalau Anda kurang ajar, maka netizen akan semakin barbar. Mari, berikut ini saya akan menyajikan beberapa cuplikan video. Tetapi yang pertama yang akan saya awali dengan murkanya dengan oknum tentang air kencing ya. Yang dilakukan oleh Rudiana bersama kawan-kawan sehingga ada kesaksian-kesaksian yang benar-benar sangat mengecam keras, serta kita juga akan mendengarkan pernyataan dari Bang Indra Giri. Mari,
Masa Bang Reza Indragiri ya. Mari kita dengarkan bersama-sama. Saudara saya dilaporkan yang namanya Deddy Mulyadi kurang dari 1 kali 24 jam Polda Metro sudah mau melakukan rilis. Kan goblok namanya itu. Nah, ini Mana makanya, keadilannya? Pak. Ini orang mau membantu masyarakat, orang yang dicintai masyarakat, orang yang menurut benar seluruh rakyat Indonesia bahwa Kang Deddy itu orang yang benar. Saya yakin kalau nggak ada Kang Deddy kasus ini gelap gulita. Gitu loh. Kenapa dia sampai sekarang kan sudah berkomunikasi dengan keluarganya Aep. Sekarang dibenamkan begitu saja ketika keterangan-keterangan hukum kami kepada kepolisian diabaikan. Nah sekarang pelaporannya untuk siapa? Dede dengan Kang Deddy yang dilakukan oleh mereka di Polda Metro kok direspon dengan baik, malah sudah keluar berita rilisnya kan gitu. Makanya saya melihat foto yang ditampilkan oleh host kemarin, saya sudah sebut namanya. Dan kalian kalau punya berita acara pemeriksaan untuk Ibtu Rudiana, itu mereka itu disebut namanya, yang namanya Gunggun, yang namanya Aris, itu dia sebagai saksi yang menguatkan si Rudiana. Dan saya tegaskan ya, saya itu begitu Aldi memberikan keterangan di persidangan sebagai saksi fakta, saya pulang bareng di mobil saya bersama Aldi. Saya cerita banyak sama Aldi kan gitu. Saya tanya kan, saya mau tanya sekali lagi sama kamu. Itu kamu dipukul? Iya Pak, demi Allah Pak, saya dipukul sama Rudiana. Terus sama yang lainnya dipukul juga. Terus apa yang kamu lakukan setelah dipukul? Ya saya menangis karena sakit. Sama siapa? Sama Rudiana. Kamu sudah sakit, diapain lagi? Dipukulin terus saya. Akhirnya setelah kami habis dipukulin sama mereka, saya disuruh ngantri, dikasih minum air kencing gitu loh. Nah kebetulan orang yang dikasih air kencing itu dia nggak kuat ya, karena dikasih air kencing dia dikeluarin lagi tuh air kencingnya. Tapi Deddy adalah orang yang meminum air kencing itu. Deddy adalah orang yang meminum air kencing yang diberikan oleh anjing-anjing itu, ya, itu anjing itu namanya. Nggak ada manusia yang nggak ada hewan yang bisa ngasih air kencing itu, ya. Jadi ketika saya bertanya secara langsung, saya yakinkan, kenapa kamu minum air kencing itu? Karena saya pengen selamat. Akhirnya orang yang selamat yang meminum air kencing dilepaskan, dan dia adalah orang yang tidak termasuk. Tapi kalau kamu tidak minum air kencing gimana? Ya saya pasti akan diangkut, saya pasti akan ditahan, dan saya pasti akan dipenjara seperti Saka Tatal, ya. Pengakuannya banyak itu ada di PT saya tuh kalau mau diviralkan di jurnal netizen. Karena saya punya 2 akun. Di situ Deddy menerangkan, Aldi menerangkan kepada saya bahwa dia sudah kalap. Ini orang udah marah besar karena ingatannya beberapa tahun yang lalu terungkit lagi kembali, tersentuh lagi sehingga dia memunculkan kemarahan. Jadi begini, saya akan menanggapi dalam perspektif hukum begini. Betul. Sepakat kita bersama bahwa di negara ini tidak ada yang kebal hukumnya, termasuk hakim. Memang betul, hakim di SMA nomor 9 tahun 76 itu hakim tidak bisa dipidanakan. Tetapi kalau apabila patut diduga hakim memutuskan perkara dengan pelaku palsu, dengan barang bukti palsu, dengan pelaku yang fiktif gitu kan, itu secara pribadinya di pasal 50 KUHP itu mengatakan seseorang yang menjalankan tugas undang-undang itu tidak bisa dipidanakan, ya. Kalau memang selama dia di dalam, kalau pribadinya melakukan di luar prosedur itu bisa dipidanakan, ya. Saya sedang berbicara beberapa ahli. Saya setelah komunikasi, saya berkomunikasi dengan Pak Profesor Dr. Yongki Fernando, ya, dengan Pak Susno Duaji, dan saya minta gali terus keterangannya. Tujuan saya hanya jadi macan ompong ketika sudah masuk gerbang keadilan. Saya harus balik kanan, saya tidak mau. Saya nggak mau terjadi kasus Peggy Setiawan yang sampai saat ini pun tidak berupaya hukum, ya. Kepada siapa? Kepada Kapolda dan Dirkrimum, juga penyidik-penyidiknya yang telah dilakukan suatu upaya kejahatan kepada Peggy Setiawan. Yang sudah dikatakan di situ error in persona. Error in persona itu sudah jelas dong. Kata putusan pengadilan ini pelanggar KUHP, pelanggar HAM, kok bisa berupaya hukum, ya. Sekelas Polda Metro Jaya salah mau menerapkan pasal terhadap terlapor. Melaporkan peristiwa penyebaran berita bohong sebagaimana diatur di pasal 28 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE. Jadi Polda Metro Jaya itu menjerat tindakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi dengan pasal 28 ayat 3 junto pasal 45 ayat 3 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Sebenarnya ini cukup lucu karena
pasal 28 ayat 3 dalam Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 itu tidak ada. Yang ada itu pasal 27 ayat 3. Pasal 28 itu hanya ada sampai 2 ayat. Pasal 28 ayat 1 dan pasal 28 ayat 2. Karena kalau kita baca pasal 28 ayat 3 itu tidak ada. Masa sekelas Polda Metro Jaya tidak memperhatikan pasal apa yang mau disematkannya sama terduga ataupun sama terlapor. Aduh, ini kacau ini. Bahkan lagi yang lebih lucunya, junto pasal 45 ayat 3. Yang lebih tepat, yang mana dinyatakan pencemaran nama baik, itu pasal 45 ayat 1. Cukup heran kita, cukup kaget kita dengan setingkat Polda Metro Jaya, tapi salah dalam menerapkan pasal. Pasal 45 ayat 3 juga tidak tepat kalau disematkan. Karena kalau kita baca pasal 45 ayat 3, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, dia merujuknya ke pasal 29, bukan ke pasal 28 ayat 3. Jadi sudah amburadul ini penerapan pasalnya. Jadi mohonlah itu diliput oleh media nasional, disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Bahkan sarjana-sarjana hukum, ahli-ahli hukum itu melihat sekelas Polda Metro Jaya salah mau menerapkan pasal terhadap terlapor. Kacau kita. Rivaldi, Ya. salah seorang terpidana. Bentuk kekerasannya menurut saya luar biasa. Daun telinga dan mata di staples. Oh iya? Iya. Di staples, Mas. Itu sudah kebangetan sekali itu. Kebangetan banget itu. Kebangetan banget. Sekaligus mengindikasikan boleh jadi ini betapa putus asanya interrogator itu dengan menggunakan cara-cara yang beradab, dengan cara-cara yang profesional, sampai-sampai memuntahkan frustrasinya dengan cara-cara yang sedemikian brutal gitu. Daun telinga dan mata di staples. Iya. Nah, ini mudah-mudahan disimak oleh Pak Kapolri. Kenapa? Ya. Karena di awal-awal meletupnya kasus Vina Eki di tahun 2024 ini kan Dirkrimum Polda Jabar tuh yang mengatakan itu kekerasan bukan oleh penyidik, tapi oleh sesama tahanan. Masih ingat tidak? Dirkrimum Polda Jabar pernah mengatakan itu. Klarifikasi Aris Papua dan Gugun, mana nih? Nama Anda kan disebut-sebut dalam sidang peninjauan kembali Sakatatal. Nggak cuma itu, Anda juga disebut sebagai orang yang menyiksa terpidana di kasus Pina Cirebon. Nah, kalau memang tidak benar, katakan tidak benar. Gentle, nongol dong ke media, tunjukin, dan netizen kasih tahu itu semua tidak benar. Itu baru gentle. Tapi kalau benar, akui juga dong. Jangan cuma nongol joget-jogetin dia aja tuh. Kasih tahu, kasih penjelasan ke netizen. Air kencing yang disuruh minum itu air kencing siapa? Terus kemudian strapless yang dipakein ke kuping itu kupingnya siapa? Berapa kalinya straplessnya? Lalu kemudian balsam yang dipakai untuk ke mata itu balsam siapa? Beli di mana? Bekas apa? Bekas mijit siapa? Nah, itu kan mesti jelas. Ayo dong, nongol. Tunjukin kalau Anda memang anggota Polri yang gentle. Oke guys, itu ada beberapa cuplikan video yang sudah saya persembahkan kepada pemirsa sekalian. Hal yang memalukan di sini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Polda Metro Jaya ketika mereka menerima laporan dari AEP, lalu setelah itu mereka mengatakan bahwa Deddy Mulyadi dan Dede dilaporkan ke polisi. Tetapi apapun itu, di sini kita sudah mengetahui tentang kualitas dari Polda Metro yang salah dalam menentukan pasal terkait dengan kasus yang menimpa Kang Deddy Mulyadi dan juga Dede. Tetapi ya begitulah kualitas penegakan hukum di bangsa kita. Jangan heran, paling-paling ujung-ujungnya ketika sudah viral, baru mereka memberikan video klarifikasi, minta maaf, salah sebut. Itu saja selesai. Mereka kan polisi, mereka kan orang-orang hukum. Coba kalau orang lain yang salah, pasti, wah kamu sudah kena pasal ini, kamu kena pasal ini, kena pasal ini. Tetapi kalau polisi yang salah, ya begitulah kebodohan yang mereka tunjukkan kepada kita semua. Jadi kita rakyat Indonesia tidak usah terlalu kaget ketika melihat ada aparat-aparat penegak hukum di bangsa ini punya kualitas seperti itu. Buktinya saja kasus
Vina dan Eki ini sudah 8 tahun belum pernah ada titik terangnya. Dan inilah bukti bahwa memang aparat penegak hukum kita sudah tidak berkualitas. Selesai kasus itu saja sudah bertahun-tahun tidak pernah ada titik temunya. Kalau sampai ada yang salah baca pasal, kita semua jangan kaget. Karena memang begitulah kualitas dari oknum-oknum kepolisi yang tergabung dalam Institut Kepolisian Republik Indonesia ini. Lalu yang kedua terkait dengan penyiksaan kepada Aldi, inilah menunjukkan bahwa mereka itu diperlakukan seperti binatang. Si Ibtu Rudiana, si Gugun, si Aris Papua itu, ini sebenarnya oknum-oknum polisi yang tidak layak lagi untuk mengenakan seragam coklat. Kalau Kapolri-nya mau bertindak tegas, kalau Kapolri-nya mau mengembalikan marwah dari Institut Kepolisian Republik Indonesia. Tapi percuma sih sebenarnya. Marwah polisi sudah hancur, sudah rusak. Ditambah lagi dengan emosi-emosi rasa tidak percaya kepada lembaga penegak hukum ini. Jadi sekalipun mereka berbuat baik, pasti rakyat sudah merasa tersakiti. Sehingga di mata rakyat, aparat penegak hukum kita ini memang tidak punya marwah. Sekali lagi, aparat penegak hukum kita ini tidak punya marwah. Karena mereka menjadi aparat dari orang-orang yang tidak berkualitas. Seperti yang kita saksikan dalam cuplikan video tadi. Menentukan pasal saja salah. Menyelesaikan kasus Vina ini sudah 8 tahun sebelum ada titik terang. Inilah bukti. Semoga saja kedepannya ada pembenahan, ada pembaharuan, khususnya kepada Institut Kepolisian Republik Indonesia. Terkadang kami sebagai rakyat ini merasa malu. Malu ketika melihat aparat penegak hukum di bangsa ini ternyata kualitasnya sama dengan kami yang rakyat jelata. Kalau hanya asal omong, hanya asal bacot, kami rakyat jelata ini bisa sebut pasal untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, salah. Padahal itu sebenarnya ilmu dasar untuk seorang anggota polisi. Tetapi kalau penentuan pasal saya tidak tahu, mau jadi apa? Semoga saja cuplikan-cuplikan video ini bisa menambah informasi baru terkait dengan kasusnya Vina ini. Perihal soal Eki, sampai sekarang saya belum yakin bahwa Eki itu sudah meninggal. Tetapi dapat dipastikan bahwa Eki sebenarnya masih hidup. Dia sudah menikah, sudah punya anak, identitasnya sudah diganti, sehingga mengapa ketika ditanya oleh Hotman Paris bahwa makamnya Eki untuk dibongkar kembali dalam kepentingan penyelidikan, Rudiananya langsung kelagapan, langsung menunjukkan mukanya panik. Saya Nai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.